Recording. Oke, saya ulang lagi. Absen nanti aja setelah ini. Jadi kita lihat ya, ada persamaan untuk mobil, yaitu MdV per dt, yaitu M kali A, ditambah BV, itu sama dengan UT, di mana M kali dV per dt itu adalah massa dikali percepatan. B itu adalah koefisien gesekan viskositas, dan V adalah kecepatan, dan U adalah input yang berupa gaya. Jadi ada gaya tarik U, lalu ada koefisien gesekan viskositas BV, dan ada MdV per dt. Jadi kita melihat sebenarnya persamaannya adalah massa dikali percepatan sama dengan gaya dikurangi gaya tarik dikurangi gaya gesek, dan gaya geseknya adalah BV. Tapi kalau kita melihatnya dari inputnya, maka U sama dengan MdV per dt tambah BV. Nah, kita lihat bahwa M itu sama dengan 500 kg, B-nya adalah 100 kg per detik, dan waktu samplingnya adalah 0,5 detik, dan kita mau menentukan persamaan output sistem dalam domain Z. Artinya yang kita cari bukan fungsi transfernya, tapi persamaan outputnya. Jadi beda ya fungsi transfer sama persamaan output. Kalau fungsi transfer itu adalah output per input sama dengan berapa, maka persamaan output adalah output sama dengan input dikali berapa. Jadi kalau misalkan kita udah tahu fungsi transfernya, maka mencari outputnya kita tinggal kalikan fungsi transfer tadi dengan input. Nah, inputnya itu tentu saja dalam domain yang diminta. Jadi kalau inputnya step, persamaan dalam domain itu apa? Kalau impuls, persamaan dalam domain itu apa? Dan kalau rem, persamaan dalam domain itu apa? Baik S atau Z, tergantung apa yang diminta. Tapi untuk sistem ini, kita juga memperhitungkan fungsi transfer dari zero order halt yang merupakan fungsi transfer dari digital to analog converter. Jadi ceritanya kita udah melakukan udah melakukan proses sampling, dan kita mau balikan lagi ke persamaan fungsi analognya. Karena fungsi analog itu adalah nilai DAC dikalikan fungsi transfer dalam domain Z, maka ya kita harus kalikan itu semua. Jadi kita lihat ya, jadi untuk persamaan ini MdV per dt ditambah BV sama dengan U adalah kita ubah dulu ke Laplace. Ya, kita ubah dulu semuanya ke Laplace. Karena apa? Karena dari Laplace nanti lebih mudah kita ubah lagi ke dalam domain Z. Jadi persamaan dalam fungsi Laplace adalah, kita lihat ya, kalau turunan itu dalam Laplace berarti dikalikan S, kalau integral berarti dibagi S. Ya simpelnya gitu. Kita tahu bahwa turunan pertama dari dV per dt itu percepatan, dan tadi kita udah bahas kalau misalkan diturunkan berarti dikalikan S, berarti di sini ya kita tinggal M dikali V dikali S. Jadi ini MdV per dt tiba ke dalam domain Laplace, hasilnya adalah M dikali V kali S. Ya, di sini ada kurung S, artinya ya kita membicarakan ini dalam domain Laplace atau domain S. BVT kita langsung ubah jadi BVS. Karena apa? Karena nggak ada turunan, nggak ada apapun di sini yang mencurigakan. Jadi langsung aja BVS, dan UT kita langsung ubah ke US. Nah, persamaannya kita ubah jadi seperti ini. Kita keluarin V-nya. Jadi bukan V kali S ya, ini V, tapi ini dalam domain S. Jadi dalam kurung itu bukan berarti dikali S, tapi lagi ngomongin dia sedang berkecimpung di domain apa. Ini MVS, kita keluarin V-nya jadi VMS dalam kurung ya, MS-nya. Ini B-nya di dalam kurung juga, sehingga kita nanti bisa dapatkan persamaan dalam bentuk VS. Ini sama dengan US. Ya, jadi kita bisa lihat VS per US ini adalah fungsi transfer, ini sama dengan 1 per MS tambah B. Ya, kita tinggal US-nya ditarik ke sini, MS-nya dicari ke sini. Jadi fungsi transfernya adalah VS per US sama dengan 1 per MS tambah B. Nah, ini bukan persamaan output. Ini baru persamaan fungsi transfer atau persamaan perbandingan output dan input dari sistem mobil tadi. Sementara yang dicari adalah persamaan output yang udah melalui DAC, dan tentu saja kita harus memperhitungkan fungsi dari inputnya yang merupakan fungsi step. Sehingga kita ubah saja persamaan ini GS, yaitu fungsi transfer sama dengan VS per US sama dengan 1 per MS tambah B. Ya, ini yang sama dengan atas.
Nah, kita pengen buat dia menjadi suatu bentuk persamaan orde 1. Nah, persamaan orde 1 itu adalah K per tau S tambah 1, di mana hasilnya kita bagi semua atas dan bawah dengan tau. Jadi atasnya jadi K per tau per S tambah 1 per tau. Ya, K per tau per S tambah 1 per tau. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau melakukan fungsi parsial, pecahan parsial, maka koefisiennya harus dibuat dalam S. Ya, koefisiennya dibuat dalam S. Jadi kalau misalkan masih ada 2S, 5S dan seterusnya, kita bagi sehingga tinggal di bawahnya adalah S tambah sekian. Karena persamaan dalam orde 1 adalah sesuatu dibagi S tambah sesuatu. Nah, kita lihat ya, berarti 1 per MS tambah B sama dengan K per tau S tambah 1. Jadi kita balik lagi ya. Kita balik lagi, jadi ini seperti ini. 1 per MS tambah B sama dengan K per tau S tambah 1. Nah, kita lihat di sini kenapa jadi 1 per B. Karena kita mau menyamakan nilai K-nya itu berapa dan nilai tau-nya itu berapa. Ya, nilai K-nya berapa, nilai tau-nya berapa. Terserah mau pakai yang ini, K per tau per S tambah 1 per tau atau yang lain. Tapi yang jelas persamaan akhirnya adalah 1 per MS tambah B yang kita udah dapat tadi. Itu sama dengan K per tau S tambah 1. Berarti kita bisa dapatkan nilai K-nya sama tau-nya. Karena K-nya sama tau-nya itu ada ada hubungannya. Kita bagi semuanya jadi B, kenapa? Karena ini biar jadi tambah sama-sama tambah 1. Kita nggak bisa bilang K sama dengan 1 karena di sini B sama dengan 1 itu salah. Ya, B bukan sama dengan 1. Jadi biar dia sama dengan sesuatu per plus 1, kita buat di sini semuanya dibagi B. Jadi atas dibagi B, 1 per B, M per B, S sama dengan M per BS, dan B per B sama dengan 1. Jadi kita bisa melihat di sini, ini 1 nilainya ketika kita bagi B, dan ini jadi tetap 1. Jadi kita bisa ubah persamaannya menjadi 1 per B per M per BS tambah 1. Jadi K sama dengan 1 per B, dan tau sama dengan M per B. Sehingga kita bisa dapatkan nilai K sama dengan 1 per 100 tadi, karena B-nya adalah 100 kg per 100 kg per meter per second, dan tau-nya itu adalah M per B atau 500 per 100 sama dengan 5. Jadi kita udah dapatkan fungsinya, K-nya itu 0,01 karena nilainya adalah 1 per 100, dan tau-nya adalah 500 per 100 itu sama dengan 5. Jadi kita tinggal masukkan ya persamaan outputnya, ya ini VS per US, dan VS-nya ini karena outputnya itu di VS ya, outputnya adalah VS, GS itu fungsi transfer, dan U itu adalah fungsi input yang berupa input step. Dan kita tahu bahwa input step itu kalau diubah ke dalam domain Laplace itu adalah 1 per S untuk satu satuan. Ya, jadi kita ngelihat kan berarti ini VS sama dengan GS dikali US, VS sama dengan GS dikali US, dan GS-nya itu nilainya 1 per S karena dia sama-sama memiliki input step. Itu kali K per tau per S tambah 1 per tau. Jadi kita udah lihat K per tau per S ini, jadi hasilnya kan kita kaliin semua. Jadi 1 per S dikalikan K per tau per S tambah 1 per tau, itu hasilnya adalah K per tau per S dalam kurung S tambah 1 per tau. Ini adalah persamaan output ya, persamaan output. Jadi kalau tadi yang K per tau per S tambah 1 per tau itu adalah persamaan fungsi transfer, output dibagi input, dan ketika kalikan dengan input 1 per S jadi persamaan output yang hasilnya adalah ini, dan kita tinggal masukkan nilai K sama tau yang kita udah dapat tadi. K-nya berapa? K-nya kan tadi udah ketemu ya, hasilnya adalah 0,01 dan tau-nya itu adalah 5. Nah, kita ngeliat ya, K-nya itu adalah 0,01 dan nah ini hasilnya ini. Nah, ini kita buat ini ya, kita buat ini K per tau 0,01 per S tambah per S tambah 1 per tau
ya, 1 per tau. Berarti kan 1 per 5 ya, 1 per 5 sama dengan 0,2 ya, 1 per 5 sama dengan 0,2. Jadi kita bisa bisa simpulkan ini ya. Hasil akhirnya adalah kita pecah jadi A per S tambah B per S tambah 0,002 ya. Sorry, A per S tambah B per S tambah 0,2 ya. Sehingga kita bisa bisa pecah ini ya, bisa pecah. Nah, ini kenapa 0,002? Karena K-nya tadi 0,1 dibagi tau-nya 5 ya, berarti kan 0,1 dibagi 5 sama dengan 0,002. Jadi kita masukkan nilai K per tau adalah 0,002 dan nilai 1 per tau adalah 1 per 5 sama dengan 0,2 ya. Jadi kita bisa pecah menjadi A per S tambah B per S tambah 0,2. Tapi ingat, ini baru fungsi output yang tidak ada DAC-nya. Tugas kita sekarang adalah mencari nilai A dan B. Tugas kita mencari nilai A dan B. Dan cara mencari nilai A ini sudah dibahas di sistem kendali kontinu dan sama matematika teknik sebelumnya. Jadi semua dikalikan A. Jadi ini dikalikan A, ini dikalikan A, ini dikalikan A ya. Dikalikan A, dikalikan S, ini dikalikan S, ini dikalikan S, ini dikalikan S. Ketika ini dikalikan S dicoret. Ketika ini dikalikan S nggak ada yang bisa dicoret. Ketika ini dikalikan S dicoret. Jadi nanti persamaannya A sama dengan 0,002 per S tambah 0,2 ya. Ya, itu A sama dengan itu. Dan itu dikurangi B dikali S per S tambah 0,2. Biar B nya ngilang, S nya dimasukkan nilai sama dengan 0. Sehingga kita ngelihat kalau mencari A ini, kita tinggal masukkan S nya di sini, coret, lalu masukkan S yang membuat nilai B 0, yaitu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,002 per S tambah 0,2. Kita masukkan S nya sama dengan 0. Hasilnya adalah 0,002 per 0,2 sama dengan 0,01. Yang B sama, tapi yang dimasukkan bukan 0,002 per S tambah 0,2, melainkan 0,002 per S. Dan kita masukin S-nya yang sama dengan min 0,2, bukan yang sama dengan 0. Ini untuk menolkan nilai A tadi. Jadi kita masukkan S-nya sama dengan min 0,2, hasilnya ketemu B itu sama dengan min 0,01. Ya, ini fungsi fungsi partial Laplace biasa, bukan sesuatu hal yang baru ya. Jadi ini udah pernah dibahas sebelumnya, cara memecahkan dalam domain Laplace. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi persamaan VS nya itu adalah kita masukkan tadi yang A per S tambah B per S tambah 0,2 ke nilai-nilai A dan B nya. Jadi A per S sama dengan 0,01 per S, dan B per S sama 0,2 sama dengan min 0,01 per S tambah 0,2 ya, seperti ini. Ini persamaan output dalam domain S. Nah, kalau dalam domain Z, caranya gimana? Jadi kita harus ubah ini ke dalam domain Z dulu. Caranya ya lihat tabel, itu cara paling gampang. Saya mau nyari tabel dulu. Ya, tabel mana ya tabel? Tapi tabelnya nanti gampangnya dilihat di ini sih, yang ini makanya saya agak. Tabelnya ini deh contohnya ya. Ini mudah-mudahan kelihatan. Jadi kita ngelihat kalau misalkan 1 per S, tabelnya adalah 1 per 1 min Z pangkat min 1 atau Z per Z pangkat Z min 1 ya. Ini adalah 1 per S. Jadi kalau misalkan 5 per S berarti 5Z per Z min 1. Kalau 100S berarti 100Z per Z min 1 dan seterusnya. Artinya atasnya tinggal kita kalikan dengan Z per Z min 1 atau 1 per 1 min Z pangkat min 1. Sama aja. Jadi Z per Z min 1 itu sama dengan 1 per 1 min Z pangkat min 1. Jadi yang satu lagi kita tinggal bagi atas di bawah dengan Z.
Ya, Z per Z min 1 dibagi Z atas bawah jadi sama dengan 1 per 1 min Z pangkat min 1. Terus yang satu lagi adalah Z per Z min A. Jadi kalau misalkan 1 per S tambah 5, jadi Z per Z min 5. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah hasilnya. Nah, kita ngelihat ketika kita ubah menjadi dalam domain Z, ya, ini apa namanya? Ini hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini kan 0,01 per S diubah menjadi Z adalah 0,01 per 1 min Z pangkat min 1. Kita lihat yang dalamnya ini dulu. Ya. Jadi ini hasilnya adalah 0,01 per 1 min Z pangkat min 1. Dapat dari mana? Dari tabel. Ini juga sama, yaitu hasilnya adalah 0,01 per 1 min E pangkat min 0,2 T dikalikan Z pangkat min 1. Ya, dikalikan Z pangkat min 1. Jadi itu adalah cara untuk mencari fungsi transfer untuk bentuk seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan sesuatu per S tambah 0,7 berarti 1 min E pangkat min 0,7 T Z pangkat min 1. Nah, ini adalah fungsi transfer untuk sistemnya. Lalu ini apa ini? Ini kenapa ada 1 min Z pangkat min 1? Ini adalah fungsi zero order hop pada digital to analog converter. Jadi fungsi GZAS atau fungsi output dalam domain Z itu tentu saja sudah berupa analog. Jadi sudah dikembalikan ke fungsi analog. Kalau sudah dikembalikan ke fungsi analog, berarti dia dikalikan dengan DAC. Beda dengan sebelumnya, DAC itu ada fungsi transfernya sendiri dalam domain Z. Besarnya adalah untuk DAC adalah 1 min Z pangkat min 1. Jadi nanti kalau disuruh di soal mencari fungsi output, ketika kita sudah dapatkan fungsi outputnya dalam domain Z, kita kalikan dengan fungsi DAC-nya, yaitu 1 min Z pangkat min 1. Sehingga kita udah dapat ya tadi, untuk 0,01 per S dalam domain Z itu berubah menjadi 0,01 per 1 min Z pangkat min 1. Ya, jadi ini tinggal lihat tabel, ini sama ini tinggal lihat tabel. Dan 0,01 per S tambah 0,2 di tabel itu hasilnya adalah 0,01 per 1 min 0,2 T. T itu adalah waktu sampling dikalikan Z pangkat min 1. Tapi di tabel juga ada yang bentuknya ini langsung jadi 0,01 Z per Z min 1. Itu nggak masalah. Ya, karena sama aja. 0,01 per 1 min Z pangkat min 1 sama dengan 0,01 Z per Z min 1 atas bawah dikali Z. Atau ini dikalikan Z juga jadi 0,01 Z per Z min 0, per Z min E pangkat min 0,2 T. Nah, Z kali Z pangkat min 1 itu 1. Oke, jadi ini semua tinggal dikalikan. Ya, kita tinggal kalikan semua ini. Dan hasilnya adalah ini ya. Jadi saya ubah 1 min Z pangkat min 1 jadi Z min 1 per Z. Ya, jadi atas bawah dikalikan Z, ini atas sama bawah dikalikan Z, ya. Karena atas bawah dikalikan Z kan Z per Z itu sama dengan 1 ya. Jadi nggak akan mengubah persamaan. 1 min Z pangkat min 1 per 1 atasnya dikalikan Z jadi Z min 1, bawahnya dikalikan Z jadi 1 kali Z, hasilnya adalah Z min 1 per Z. Terus yang ini 0,01 atasnya dikalikan Z jadi 0,01 Z, bawahnya dikalikan Z jadi Z min 1. Dan enaknya apa, ini bisa langsung dicoret. Ini coret, jadi ketemu 0,01. Terus yang ini kan min 0,01 Z per Z min E pangkat min 0,2 T. Karena atas bawah dikalikan Z ya. Jadi Z pangkat min 1-nya hilang. Nah, ini kita tinggal kita tinggal coret yang ininya. Z-nya aja. Z min 1-nya nggak bisa dicoret karena di sini dia tetap ada nilainya. Ya. Oke. Oke, ini ada yang salah. Nah, saya tambahkan di sini. Ini harusnya ada dikalikan Z min 1. 0,01 dikalikan Z min 1 di sini. Ya, jadi Z min 1-nya nggak hilang di sini. Jadi hasil akhirnya adalah 0,01 min 0,01 per Z min E pangkat min 0,1. Kita masukkan T-nya sama dengan
0,5 detik. Ya, dikalikan nanti Z pangkat min 1. Ya, ini ada yang apa namanya kelupaan di sini, Z dikurangi min 1. Bisa nggak ya? Ditambahin. Ya, ini. Di mana? Karena ini kita kalikan ke sini. Nah, ini coret, tapi ini dikalikan. Jadi ini hasilnya adalah ini. 0,01 min 0,01 dalam kurung Z min 1 per Z min E pangkat min 0,1. Jadi ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, nanti ya, ada? Oke, nanti tinggal nanya aja kalau misalkan masih ada yang belum jelas. Tapi intinya fungsi transfer ini kita harus kalikan dengan zero order hold. Ini adalah zero order hold ya. Fungsi yang mengubah digital menjadi analog. Jadi kan dia lewat DAC dulu, jadi dia dikalikan fungsi ini. Fungsinya selalu 1 min Z pangkat min 1. Dan ini adalah fungsi output sistem dalam Laplace, yang ketika kita mau ubah ke dalam domain Z, ya kita tinggal lihat tabel. Ini tinggal dilihat di tabel, ini tinggal lihat di tabel. Lalu yaitu kuncinya di situ. Persamaan ini nanti kalau udah selesai dikalikan zero order hold, yaitu 1 min Z pangkat min 1. Ini ada yang salah, ini harusnya dikalikan Z min 1 ya. Jadi nanti saya akan ubah lagi yang saya share di LMS. Oke, jadi ini untuk yang fungsi ini, jadi saya ulangi lagi langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus mencari persamaan dalam domain Laplace-nya. Persamaan dalam domain Laplace-nya yaitu ini. Tapi ini bukan persamaan output, ini adalah persamaan output per input. Ini adalah persamaan output per input. Ya, ini adalah persamaan output per input. Outputnya adalah VS, inputnya adalah US. Nah, kita ubah dia ke dalam bentuk persamaan ini, ubah menjadi bentuk persamaan outputnya saja. Ini adalah persamaan output aja. Berarti persamaan tadi itu dikalikan input, yaitu 1 per S. Karena apa? Karena inputnya adalah fungsi step. Dan ketika kita masukkan nilai nilai K sama tau-nya, maka kita akan dapatkan K per tau-nya itu adalah 0,02. Dan 1 per tau-nya adalah 1 per 0,02 adalah 0,2. Sorry, 1 per 5 adalah 0,2. Karena kan nilai tau-nya itu adalah 5. Nah, ini nilai tau-nya adalah 5. Nah, jadi kita nanti ketemu nilai persamaan dari fungsi transfer untuk sistemnya, tapi masih dalam domain S. Sampai sini harusnya sudah familiar, karena ini sama persis dengan cara mencari fungsi transfer dalam domain Laplace pada sistem kendali kontinu. Nah, ini jadi harus sudah familiar ya cara mencari nilai A. Kalau mencari A, kita lihat kan di sini yang di bawahnya adalah yang membuat pernya jadi per sama dengan 0 adalah ketika S-nya sama dengan 0. Kalau yang B, yang membuat per S-nya adalah sama dengan 0 adalah ketika kita masukkan S-nya itu sama dengan min 0,2. Jadi nanti dia dibikin per 0. Nah, ini persamaannya yang dimasukkan adalah 0,002 per S tambah 0,2. Kita masukkan untuk S sama dengan 0. Dan yang untuk B adalah 0,002 per S, kita masukkan S sama dengan min 0,2. Jadi nanti kita ketemu A-nya adalah 0,01, B-nya adalah min 0,01. Kita tinggal masukkan lagi ke sini. A-nya langsung ini. B-nya langsung ini. Ya, jadi nggak ada yang istimewa dari situ ya. Kita tinggal masukin aja. Jadi persamaan hasilnya kan ini. Nah, ketika udah dibaca kayak gini, enak untuk ubah ke Laplace-nya. Ngubah untuk ke Z-nya gampang. Tinggal lihat tabel. Nah, jadi perlu dilihat tabel yang ada konversi dari Laplace langsung ke Z. Karena ada juga tabel yang dia konversinya dari waktu ke Z saja. Jadi malah nggak ada Laplace-nya. Daripada kita kerja 2 kali konversi dari dari S ke T, T ke Z, kita langsung aja dari S ke Z.
itu menghemat banyak waktu. Nah, ini adalah fungsi umum, fungsi output, tapi sudah ada DAC-nya. DAC-nya adalah 1 min Z pangkat min 1. Dan ini adalah fungsi dari mobilnya tadi, yang dalam domain Laplace. Kita tinggal ubah ke dalam domain Z semuanya. Hasilnya adalah ini. Jadi ini hasilnya. 0,01 min 0,01 Z min 1 per Z min E pangkat min 0,1. Karena T-nya kita masukkan sama dengan 0,5 detik. Tadi udah ada di ini. Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan rangkaian listrik, ya. Jadi ada rangkaian listrik, nilai R-nya adalah 2 ohm, nilai L-nya adalah, kalau masih ingat itu satuannya adalah Henry, itu sama dengan 500 mH. Dan kita ambil kuncinya di sini adalah kita ambil outputnya di induktor. Kenapa? Karena kalau kita ngambil outputnya di R, nanti persamaannya nanti jadi beda. Jadi untuk contoh kasus ini, outputnya kita ambil di induktor. Vin-nya itu sama dengan 2 volt dan waktu samplingnya adalah 0,25 second, ya, 0,25 second. Oke, 0,25 second. Hapus dulu. Ya, jadi ini outputnya kita ambil di induktor. Nah, sekarang yang kita tanyakan adalah persamaan fungsi transfer di output ketika mendapatkan input 2 volt, R sekian, dan L itu nilainya 500 mH. Nah, kita tahu bahwa persamaan persamaan output itu pakai pembagi tegangan untuk Vout sama dengan tegangan di sini dibagi dengan tegangan total dikalikan tegangan input, ya. Jadi biasanya kita pakai XL, tapi ya udah kita kita lihat aja tegangannya di sini itu adalah VXL atau tegangan di induktor dibagi dengan tegangan total, ya. Tegangan total adalah tegangan di resistor dijumlahkan dengan tegangan di induktor. Jadi 2 volt itu, kalau masih ingat rangkaian listrik, itu adalah penjumlahan dari tegangan di resistor dan induktor di sini karena rangkaiannya seperti ini, ya. Nah, kita tahu bahwa tegangan di induktor adalah LDI per dt, ya. Tegangan di induktor adalah LDI per dt dan tegangan di resistor adalah I dikalikan R. Jadi kita bisa lihat tegangan di induktor ini. Tegangan di induktor ini adalah ini. Tegangan di resistor adalah ini, I kali R, karena V sama dengan I kali R, ditambahkan dengan tegangan di induktor lagi ini. Nah, ini adalah persamaan fungsi transfer. Ini dikalikan Vin, ya. Dikalikan Vin. Tapi kalau misalkan ditanyanya VO per Vin, berarti nggak usah dikali Vin. Nah, ini dalam domain Laplace LDI per dt, turunan di dalam domain Laplace berarti dikalikan S. Jadi kita tinggal ubah LDI per dt ke Laplace itu sama dengan ILS. Dan IR karena nggak ada unsur turunan dan integral sama sekali, ya udah kita langsung aja buat di IR, dan ini adalah ILS. Kita coret I-nya. Ini kita coret karena ada sama-sama I, ketemunya hasilnya adalah LS per R tambah LS. Nah, LS itu berarti kita masukkan L-nya adalah 500 mH, L-nya adalah 500 mH, dan R-nya itu adalah 2. Jadi 500 mili itu sama dengan 0,5 Henry. Jadi kita masukkan L-nya 0,5, dan untuk R-nya kita langsung masukin 2. Hasilnya adalah 0,5 S per 2 tambah 0,5 S. Nah, karena tadi kita udah bilang ya bahwa ini harus diubah menjadi koefisiennya 1. Jadi biar sama-sama berubah menjadi koefisiennya 1, maka kita kalikan atas dan bawah dengan dengan 2. Kenapa? Biar 0,5-nya jadi 1. Oke, jadi kita lihat
hasilnya adalah 0,5S dikali 2 itu adalah S. 2 tambah 0,5S dikali 2 adalah S tambah 4. Jadi V out per V in nya ini adalah S per S tambah 4. Karena kita tahu bahwa V in nya itu adalah V in nya itu adalah 2 volt, maka V in dalam domain Laplace menjadi 2 per S karena step. Kalau step berarti dibagi S. Kalau misalkan 5 volt jadi 5 per S, 100 volt jadi 100 per S. Sehingga V out adalah 2 per S dikalikan S per S tambah 4. Ini sama dengan 2 per S tambah 4. Ya, ini V out-nya. Jadi ini bisa langsung dicoret, langsung hasilnya 2 per S tambah 4. Nah, berarti kita lihat bahwa untuk fungsi outputnya, kita lagi-lagi kalikan dengan DAC. DAC-nya adalah 1 min Z pangkat min 1 untuk zero order Hall. Jadi, jangan lupa kalikan ini. Dan dikalikan dengan fungsi yang tadi, yaitu 2 per S tambah 4. Tapi diubah dulu ke dalam domain Z. Artinya apa? Artinya persamaan ini jadi lebih simpel dibandingkan tadi. Kenapa lebih simpel? Karena kita nggak usah menggunakan persamaan parsial, pecahan parsial. Ini udah langsung dapat 2 per S tambah 4. Caranya adalah dengan lihat di tabel, 2 per S tambah 4 itu di tabel jadi 2 per 1 min E pangkat min 4T Z pangkat min 1. 2 per 1 min E pangkat min 4T Z pangkat min 1. Ya, atau kita kalikan atas bawah dengan Z, itu sama dengan 2Z per Z min E pangkat min 4T. Ya, 2Z per Z min E pangkat min 4T. Ini ya, atas bawah dikalikan Z, ini kali Z, bawahnya juga kali Z. Ya, dan kita masukkan nilai T-nya adalah 0,25 detik. Nah, persamaannya jadi 2Z per Z min E pangkat min 0,1. Ya, karena min 4T adalah min 4 dikalikan 0,25 detik. Itu hasilnya adalah min 0,1. Dan ini masih persamaan fungsi transfer sebelum dikalikan dengan DAC. Nah, setelah dikalikan DAC, ini hasilnya adalah ini. Ini adalah DAC-nya 1 min Z pangkat min 1. Ya, 1 min Z pangkat min 1. Ya, 1 min Z pangkat min 1. Dikalikan 2Z per Z min E pangkat min 0,1. Ini diganti dengan cara mengalihkan atas bawah dengan Z. Jadi di atas itu kan sama dengan 1 min Z pangkat min 1 per Z. 1 min Z pangkat min 1 per 1 dikalikan atasnya Z, bawahnya Z, jadi Z min 1 per Z. Ya, 1 kali Z sama dengan Z. Z pangkat min 1 kali Z sama dengan 1, dan 1 kali Z sama dengan Z. Ini kita coret. Ini. Sehingga hasilnya adalah 2 Z min 1 per Z min E pangkat min 0,1. Ya, jadi pembahasannya kita lihat ya. Untuk bentuk persamaannya seperti itu. Kalau ada pertanyaan langsung kita ngelihat bentuk-bentuk lain. Jadi ini bisa dilihat di sini sebenarnya, tapi nggak ada pembahasan yang detailnya. Tapi saya akan bahas roughly aja. Ya. Pembahasan roughly aja. Kalau misalkan untuk kasus yang ini, kita sebenarnya prinsipnya sama ya. Ini adalah contoh kalau misalkan kita menggunakan persamaan tapi dalam bentuk outputnya adalah Y atau posisi. Kalau tadi kan kecepatan, sekarang outputnya posisi. Sehingga persamaan fungsi ininya menjadi seperti ini. 1 per S dikalikan MS tambah B. Ya. Jadi kita ngelihat fungsi transfernya itu ada 3. Ini. Kenapa? Karena dia dikalikan fungsi dari inputnya. Fungsi dari inputnya, jadi nanti ada pecahan 1 per S, per MS, dan yang lain-lain, itu jadi ada 3. Nah, ini fungsinya tujuannya adalah mencari koefisien dari ABC-nya. Kalau di sini ditulisnya A11, A12, dan A2.
Ini dapat persamaan dalam fungsi z-nya, ya ini, lalu dikalikan DAC-nya adalah ini. Jadi ketemunya ini. Ya. Jadi intinya sama ya, intinya sama. Kita cari persamaan fungsi dari sistemnya itu menggunakan domain z. Lalu setelah dapat dalam domain z, kita kalikan dengan zero order halt atau DAC ini, nanti ketemu hasilnya adalah persamaan output dalam z. Demikian juga ini kalau misalkan ini yang tadi ya, ini fungsi pemanas, ini ada fungsi output per inputnya ya. Kita pecah menjadi A, B, C atau A1, A2, A3. Nanti kita ketemu A1 nya berapa, A2 nya berapa, A3 nya berapa. Kita ubah menjadi dalam domain Z ini. Kita buat dalam domain Z, terus nanti kalikan di 1 pin Z pangkat pin 1. Tapi ini saya nggak akan terlalu bahas karena cukup sulit ya. Takutnya nanti malah males jadinya karena kok banyak banget hasilnya. Tapi ya intinya gitu, artinya kita cukup cari fungsi transfernya dari sistemnya. Kalau misalkan dapat fungsi transfernya itu kita ubah ke dalam S, lalu kita pecah, kita ubah ke Z, dan kita kalikan dengan zero order halt adalah 1 min Z pangkat min 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini saya nggak akan lama kok di sini. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jadi materi ini juga masuk ke ujian sih, jadi diharapkan bisa lebih familiar. Oke, berarti kalau ya langsung aja kalau ada pertanyaan. Ujiannya dari mana, Pak? Apanya? Materi ujiannya dari mana? Oh, materi ujiannya dari awal sampai ini. Awal itu kan yang ya bisa dilihat di ini sih, bisa dilihat di di yang saya share di LMS dari awal sampai ini. Jadi sampai fungsi transfer dalam kecepatan dan rangkaian listrik. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada kayaknya, Pak. Oke, kalau nggak ada, tolong dikerjakan tugasnya. Saya belum tata. Jadi ini sama kayak tadi, sebenarnya mirip, tapi bedanya adalah kita ngambil outputnya di R. Kalau tadi kan ngambil outputnya di L. Jadi nanti ngambil outputnya, kalau tadi kan persamaan outputnya adalah XL per atau VL per VR tambah VL. Sekarang persamaan outputnya adalah VR per VL tambah VR. Jadi ini tinggal ditukar, tapi nanti hasil akhirnya akan cukup beda. Ya, hasil akhirnya akan cukup beda. Jadi hati-hati, nanti yang dicari adalah fungsi output yang di R dan bukan yang di L. Ya, dikumpulkan besok aja jam 4, dan ya karena besok nanti ada kumpul laporan sistem kendali, jangan sampai pusing mikirin dua hal yang harus dikerjakan itu. Dan ini untuk yang tadi belum presensi ya, silakan langsung scan. Oke, langsung scan. Saya lihat dulu di Gracias. Ya, nanti saya share ininya saya share view